Ini sungguh hari yang berbahagia. Saya ingat 3 tahun yang lalu kita di sini dan pada waktu itu melakukan pencanangannya. Bulannya Agustus ya, salah. Dan waktu berjalan ada pandemi dan lain-lain, dan akhirnya batu pertama itu sekarang sudah tuntas menjadi sebuah bangunan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk semua yang bekerja. Bapak sekalian, tadi sudah diceritakan tentang program apa ini. Saya ingin ajak kita semua untuk melihat skala luasnya. Mengapa kita memiliki Jak Habitat? Dan dalam Jak Habitat itu ada program DP 0 rupiah yang sekarang kita saksikan. Ada Rusunawa, ada penataan kampung, lalu ada sebuah sistem aplikasi Sirukim untuk pendaftarannya. Ini adalah untuk mereka yang mencari rumah. Jadi Bapak sekalian, di Jakarta ini ada yang sudah tinggal di Jakarta dan rumahnya milik sendiri, dan ada yang di Jakarta ini mereka sedang berharap bisa punya rumah sendiri. Kita di Jakarta ini tidak boleh hanya memikirkan yang sedang mencari rumah, tapi yang punya rumah sendiri juga kita pikirkan. Apa bentuk dipikirkan ya Bapak sekalian? Kenapa saya ingin ajak lebih luas? Kita ingin ada rasa keadilan di kota ini. Jangan sampai begini, yang mencari rumah kita fasilitasi, yang sudah punya rumah pelan-pelan kegeser keluar Jakarta. Karena itu mengapa di Jakarta kita terapkan kebijakan bagi yang sudah tinggal di sini, bila nilai rumahnya di bawah 2 miliar, maka Anda bebas PBB. Supaya yang tinggal di kota ini tidak pelan-pelan terusir karena tidak mampu bayar PBB. Lalu yang di atas 2 miliar masih ada ketentuan lagi. Untuk 60 meter persegi pertama tidak kena pajak. Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu ya harus punya rumah. Karena itu tidak dipajakin. Tanahnya 60 meter persegi pertama, bangunannya 3 meter persegi pertama. Jadi Bapak sekalian, kami di Pemprov DKI tidak boleh hanya bikin satu aspek, semuanya yang sudah tinggal di sini supaya tidak tergeser dengan cara bebas pajak. Dan ketika sudah dibebaskan pajak 2 miliar itu, apa yang terjadi? 85% rumah di Jakarta tidak harus bayar pajak. Itu angkanya yang sangat besar. Nah sekarang yang sedang mencari rumah, ini punya kelompok beda-beda. Ada yang di bawah UMP, mereka jelas tidak mungkin bisa bayar kredit. Karena itulah disiapkan polanya Rusunawa. Yang kedua, mereka yang di atas UMP tapi tidak cukup untuk bisa menabung untuk punya DP. Penghasilannya ada, tapi untuk menabung DP sulit, habis tiap bulan. Nah, kelompok inilah yang kemudian disiapkan program DP. Yang di atas itu pasar sudah bisa menangani, menyiapkan rumah, paket program macam-macam. Itu adalah mereka yang sudah bisa dilayani oleh mekanisme pasar. Pemerintah masuk ke segmen yang mekanisme pasar gak jalan. Bagi yang sudah punya daya beli di atas 15 juta misalnya penghasilannya per bulan, mereka bisa ke bank, mereka bisa mencari financing. Tapi yang antara UMP sampai 15 juta, ini segmen yang paling kesulitan. Ke bank belum bisa, tapi nyewa juga sesungguhnya dia sudah di atasnya. Nah inilah yang kita masuk. Nah harapannya Bapak sekalian, dengan cara seperti ini, maka di DKI pemerintahnya bukan hanya memikirkan satu kelompok, tapi seluruhnya disiapkan instrumen sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Inilah yang membuat mengapa program hunian DP 0 rupiah itu unik, karena dia masuk menggunakan mekanisme pasar tadi, mekanisme komersial,
ada transaksi, tapi juga ada peran pemerintah di situ. Pemerintahnya intervensi untuk memberikan dukungan berupa down payment. Nah, ini sebuah keunikan, alhamdulillah ini berjalan dengan amat baik. Kita bersyukur hari ini bisa meresmikan 1.348 unit, dan kalau kita perhatikan angka huniannya, tadi saya cek angka huniannya itu sekitar 95%. Segera menuju tap kartunya ke arah ada kotak hitam, Smart Pak. Key, kotak hitam Itu dia yang Smart akan Key. membuka pintu. Sebelahnya lagi, Ditek, Pak. Pak, ditek. Oke, Iya, kita itu dia. siap-siap ya. Siap ya? Kita hitung 3, 2, 1. Silakan. Yeay. Ya, sudah resmi Menara Kanaya dan Menara Suasana diluncurkan. Baik, selanjutnya silakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu, Pak. Foto dulu, Pak. Iya. Baik, iya. Terlebih dahulu nantinya akan terbuka Iya, ya untuk iya, Bapak bersama-sama bisa meninjau. Silakan. Selanjutnya Pak Gub mohon di tengah dan kita berfoto bersama dulu, Pak Wagub. Baik, untuk sesi foto yang pertama ini kami persilakan terlebih dahulu rekan-rekan media kami persilakan dapat mengabadikan momen ini.